salah satu film yang baru aja tayang di bioskop, dan buat gue ini adalah film yang emang harus lo tonton sebelum masuk ke bulan puasa. Karena kalau ini ditonton pada saat puasa, selesai puasa lu. Yaitu ada Wuthering Heights yang diadaptasi dari novel berjudul sama, novel klasik ya, rilisan tahun 1847 bikinannya Emily Bronte. Dan kalau gua mengacu ke Wikipedia ya, based on apa yang ada di Wikipedia, ini adalah adaptasi film yang ke-17 dari novel Wuthering Heights. Gue belum ngitung seriesnya ya, seriesnya ada banyak lagi. Nah, tadi gue bilang ini film emang kalau mau lu tonton harus sebelum puasa, karena dia emang mengangkat tema yang agak-agak sensual ya. Itu ngingetin gue ke salah satu istilah dari Prancis. Jadi orang Prancis itu punya sebutan la petite mort, little death, atau kematian kecil. Itu sebutan orang Prancis untuk ngedeskripsiin sensasi. Simpelnya adalah Wuthering Heights itu pengen ngasih lihat dua sisi dari hasrat, dari nafsu. Di satu sisi dia ngebawa nikmat yang bikin orang yang ngerasain itu ngerasa hidup, tapi di sisi lain dia juga bisa ngebawa luka yang bukan gak mungkin mematikan buat si orang itu. Kalau ngomongin visual, Wuthering Heights ini bagus, memanjakan mata. Kayak tiap shotnya itu didesain biar bisa di screen capture nanti, terus kemudian lu print, lu bingkai, lu pasang kayak lukisan. Cuman masalahnya seringkali film ini kayak trying too hard buat kelihatan cakep. Yang paling kerasa ya itu nanti ada nih montage pada saat si Katie habis nikah, and then dia itu galau. Nah itu montage-nya didesain kayak video klip yang sebenarnya visualnya cakep semua, tapi somehow kerasa artificial, kerasa nggak ada emosinya. Walaupun harus gue akuin approach-nya Vanel ke film ini unik. Ini kan adaptasi dari novel klasik tuh, literatur klasik period drama, tapi approach-nya itu dibikin lebih deket ke arah pop modern. Makanya yang ngisi lagu-lagunya tuh Charli XCX. Kan kayak nggak sinkron ya. Settingnya tuh tahun 1800-an, terus kemudian lu akan denger lagu-lagu elektropop bikinannya Charli XCX yang wow, modern banget. Itu nggak salah. Dan itu ada istilahnya sendiri, namanya adalah anakronisme. Itu adalah bentuk di mana sebuah karya seni menampilkan hal-hal yang nggak sinkron sama latar waktunya. Dan buat gue itu punya daya tarik tersendiri. Nah, balik lagi tuh sama yang gue bilang di awal. Semua hal di sini kayak disexualize. Lu akan ngelihat telur pecah itu dibikin kayak hal sensual, orang lagi ngolah adonan kue jadi hal sensual, even siput merayap di kaca itu juga jadi hal sensual. Semuanya itu sensual.